Bener Panca, Ya kan? omongan omongan lu bener juga. Kadang gua pernah dulu nih zaman waktu kerja kan, Heeh. bagian survei market kan, datang ke dealer ini kan, toko kan, Mhm. tanya namanya siapa? Koko. Terus suruh duduk tuh. Oh, misalkan kok kasih bangku kan, kursi Nah, misalkan duduk kok ya bener kan. kan? Iya. Iya. Ada apa nih kan? Sampai ditawarin barang elektronik tuh Nah. miring banget harganya bener-bener. Itu saya sih cuma ngambil balik modal doang itu toko kayaknya sih. Karena namanya Koko kan, pakai Cina gitu kan. Oh. Wah, ini harganya apa gini kan? Harganya kongguan gitu. Anjir. Ketawa dia. Harga gangguan. Lucu nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ketemu lagi nih di podcast channel 12. Masih bersama gua Anca. Biasanya masih dipercaya nih sama Pak Aryan untuk menjadi host pada podcast pada malam hari ini. Sebelumnya, gua udah ngundang atau ngobrol-ngobrol ya sama Aryan, Bu RW dan Pak Firman nih dari seksi UMKM Ekonomi Kreatif. Kali ini di kiri kanan gua mengundang masih di satu tim RW 12. Sebelah kanan saya ada Bro Aris, ya nanti akan dikenalkan, dan sebelah kiri saya, can you speak Indonesia? Little Pak. Little. Iya. Lu orang Indo asli apa memang campuran korupsi sebenarnya nih? Campuran Tionghoa kan dikit kayak. Oh, aman ya, berarti bisa kita ngobrol pakai bahasa Indonesia bisa ya? Ya, bisa lah, sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit ya? Ya, kita mulai dari Bro Aris dulu nih, karena dia memang dipercaya sama Pak Rian itu sebagai ketua seksi pemuda, pemuda dan olahraga ya. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, bolehlah Bro Aris kenalan dulu kan, takutnya ada yang belum kenal, apa-apa, ceritain aja profilnya sedikit dan memang mungkin kenapa lo bisa masuk ke dalam tim pengurusnya Pak Rian. Yang mendasari lo ikut itu seperti apa? Silakan Bro Aris. Ya, nama gue Aris Setiawan, biasa dipanggil Aris. Gue dipercaya sama, biasa manggil Mas Rian gue kalau manggil RW. Mas Rian ya. Dia dipanggil Pak nggak mau. Jadi panggil Pak nggak mau. Iya. Dia maunya Mas atau Bro gitu. Om Jadi jangan. dipercaya sama Mas Rian buat pegang seksi pemuda dan olahraga. Dan memang ya ada lah historinya ya kan, kenapa dia bisa jadi RW gitu. Boleh cerita sedikit kan? Boleh. Nggak apa-apa. Ya jadi Mas Rian tuh awalnya dia mau semacam terketuk ya. Terketuk. Dia mau jadi RW. Tapi kan dia sebelumnya ngobrol sama kita kan berdua kan. Betul. Pas futsal tuh. Pas futsal benar. Pas futsal itu ngobrol. Berapa kali kita ngobrol intens. Bahwa dia mau, Mas, gue mau nyalonin jadi RW nih. Wah, yaudah, bagus Mas, gitu kan. Tapi lu harus bantu, lu berdua sama Anca. Waduh. Itu. Padahal kita mau break waktu itu ya. Mau break, biasa kita selalu terjebak ya, dalam apa ya? Ya, janji betul. politik lah nyebutnya lah. Padahal kita mau break tuh sama Anca di kepengurusan RT kan. Kita mau break, mau jadi warga biasa gitu kan. Tapi ya, karena ini kayaknya udah bulat nih. Mas Rian nih udah bulat, dia punya semacam ya positif ya. Dia punya tujuan positif, dia ngelihat wilayah ini perlu semacam ada progres lah. Perkembangannya ke depan harus bagaimana gitu. Dan dia punya misi. Nah dari situ ya gue sama Anca bisnisnya ya support akhirnya kan. Kita support, tapi ya dia ikat waktu itu tuh. Mas Rian ikat kita berdua. Tapi lu harus jadi pengurus. Waduh, ya kan? Waduh lagi nih. Mas, gue pengen break nih. Capek nih jadi bantu-bantu RT waktu itu ya. Kita 2 periode bantu pengurus RT kan. 2 periode waktu RT di Blok O kan. Yaudah akhirnya oke lah kalau memang begitu kan. Ya, kenapa enggak gitu kan. Mas Rian juga kan sama kita udah kayak teman, bukan teman lagi, udah sahabat lah kita. Udah, gue siap Mas. Tapi taruh yang sesuai sama passion gue. Dan kebetulan passion gue memang di olahraga kan. Di pemuda dan olahraga. Karena dia lihat juga profil gue tuh pernah jadi Karang Taruna dulu ya.
Udah oke Mas, siap gitu. Dan dia jadi akhirnya gue jadi seksi olahraga dan pemuda. Ya sekarang lah jadi Ya, itu ya bro. Gimana? jadi gini, memang awalnya tuh gue sama Aris yang mau bar tuh sepakat kita pengen rehat nih, udah mau istri itu udah seneng banget ya kan, karena memang Iya. ya namanya kegiatan sosial kita lebih banyak di luar lah, jarang ya untuk waktu untuk keluarga. Akhirnya kita mungkin udah kita rehat segala macam. Gua udah rapiin kamar, ruangan, rumah lah segala macam. Artinya kan nanti waktunya akan lebih banyak di rumah kan, spray gua laundry segala Iya, macam. Persiapan di rumah beneran bro, persiapan Iya. banyakan rebahan lah. Iya. Tiba-tiba Bro Rian yang ngajar segala macam, kita tanya visi misinya ya Iya, positif banget. Akhirnya ini gue bilang gue sih gak masalah, cuman kembali lagi gue harus ngomong sama istri, karena memang kan agak beratnya ngomong ke istri Iya, ya, karena minta memang izin biar gimana juga minta kita harus izin sama orang karena rumah. waktu itu akan berkoras lagi dulu akhirnya Iya. gue ngomong segala macam pelan-pelan ya, alhamdulillah istri ngizinin sih, alhamdulillah sih. Akhirnya ya kita maju jalan lagi sih. Sekarang ya gitu, kenapa gua dipercaya Ya. jadi seksi pemuda dan Menurut gue sih olahraga. pasti lu kan pengalamannya ya di dulu kan udah ya udah ibarat kata udah ngerem lah Passionnya gue pasti olahraga, passion olahraga, terus Karang Taruna juga pernah ada Iya. pengalaman jadi ketua Iya. Karang Taruna Iya. segala macam, pas banget gitu loh. Jadi memang ya nggak salah lah, dan Iya. memang berhasil juga Iya. sih. Jadi kan nggak mungkin lah gue ditaruh di bendahara gitu kan. Hitung-hitungan gue jelek, matematika gue jelek. Gue sebenarnya juga gak mau Jadi bendahara awalnya gue. nah, kalau Bro Anca emang udah pengalaman dia jadi bendahara. Gue kan Top. pengen suatu hal yang baru lah ya kan. Dia tuh udah bendahara, pengen yang baru. Cuman ya lagi Rian ada pertimbangan lain dan kita ngobrol akhirnya sepakat. Gua setuju. Ya gitu. Awal mula kenapa gue dikasih kepercayaan ini. Sebelah kiri gua nih kayak ngerokok mulu nih, aman ya. Aman. Tadi hujanan pulang apa gimana? Aduh lumayan Pak, deras hujan. Deras ya? Cukup rata Pak di Jakarta sampai yang situ rata hujan. Iya. Macet dong berarti dong, flyover tuh. Macet, Tempatnya padat, dong. merayap. Ya, biasanya kalau jadi kita perlu konsentrasi lebih tinggi Pak kalau membawa kendaraan tuh kan. Oh iya. Makanya agak santai dikit ya kan. Tetap gimana caranya ya kita bawa kendaraan tuh nggak oleng lah gitu kan. Tetap. Yang gua tahu sih kalau bawa kendaraan pelan-pelan tuh moncengin cewek sih bro. Yang gua tahu ya, nggak mau. Kalau laki, gua kalau bawa motor sendiri gua gila. Maksudnya gas aja sendiri kan, nggak ada yang gua khawatirin di belakang gitu. Pemotor Dilan lagi kan. Karena Bener ya? Sendiri Enggak. apa sama ada boncengan? enggak, jadi kenapa kalau gue motor pelan-pelan kan, jadi kalau misalnya kita setiap pulang tuh di tempat kerja kan, Iya. sebelum pulang tuh kita dipesan, ingat keluarga menunggu di rumah. Iya. Itu kita selalu teringat pesan itu Pak, jadi bawa motor tuh agak sedikit ngerem lah gitu kan, nggak terlalu gaspol gitu. Beda kalau kita main semua cowok semua nih, Nah, balik kita bisa lah bisa apa nih? gaspol. Gaspol apa nih? Gua nggak paham bener ya. Gua orang baik-baik. Gaspol gimana maksudnya nih? Ngebut gitu ya, ngebut ya. Oke. Nah sebelah kiri gua nih, ini juga termasuk bagian yang penting dari ke RWN ya Pak ya. Dia dipercaya sama Pak Rian itu untuk ngurusin sekretaris ya, Iya, segala betul. macam. Betul Pak. Iya. Dan juga ini nih teman-teman, ternyata dia udah megang tanggung jawab paling besar menurut gua dan dia paling muda. Coba. Buka kartu nih, buka kartu nih. Berapa nih? Si bontot ya. Usianya? Paling bontot loh, tapi boros. Minumnya pertama apa gimana nih? Pertama plus ya ini. Banyakan oktannya jadi. Tapi ya jangan lihat dari usia sih. Iya. Ternyata memang Jam terbangnya Bang. ya jam terbangnya, pengalamannya segala macam dan dia juga gua anggap berhasil juga sih sejauh ini ya. Boleh lah Bro Koko. Perkenalan. Tapi sebenarnya nama lu bukan Koko kan? Gua yakin bukan Koko nih, nama panggung nih. Koko Tinugros namanya. Oke, semuanya warga RW 12 perkenalkan, gua Koko dalam pengurusan. Tak dulu nama aslinya dong. Oh, Lu nggak boleh gitu. Tahu gua nih kalau panggilan Koko ya itu panggilan atau label yang laki-laki sering ke tempat kayak gituan. Iya, biasanya kan kalau kita masuk ke tempat kayak gituan pasti bilangnya, "Kok sama siapa Koko?" gitu kan. Berdua apa berapa orang gitu. Ya maksud gua tempat itu adalah tempat voucher HP, tempat beli Iya. HP kan Betul, banyak kan ya kan betul. identik dengan apa? Chinese ya, Bener, segala macam banyak. ya. Bener panjang Iya kan? omongan lu bener juga. Kadang gua pernah dulu nih zaman waktu kerja kan, bagian survei market kan, datang ke dealer ini ya, toko kan, tanya namanya siapa? Koko. Suruh duduk tuh. Oh, misalkan kok harus kasih bangku kan, kursi Nah, misalkan duduk kok ya bener kan. kan? Iya.
ada apa nih kan, sampai ditawarin barang elektronik tuh miring banget harganya bener-bener. Itu sih cuma ngambil balik modal doang itu toko sih, karena namanya Koko kan, pakai Cina gitu. Wah, ini harganya apa gini kan? Harganya kongguan gitu. Anjir. Harga gangguan. Lucu nih. Ketawa dia. Merek biskuit dong ya. Iya. Aslinya malah turunan. Jadi ya flashback sedikit ya. Waktu lahir tuh kan, lahir pasar minggu asli kan. Banyak itu Ya, jadi tuh pasar minggu ya. Dalam satu kamar itu nyokap ada 5 orang. Nah kebetulan tuh 5 orang tuh Chinese semua. Gue satu nih yang lokalnya nih. Oke. Nah kemungkinan tuh bisa jadi ketuker atau salah bawa tuh orang keluarganya. Karena semua, tapi benar pas gue balik pulang kampung nih pasar minggu kan, lu temen lu yang barangan lahir lu kan, tunggu kan, beda-beda semua makanya sama semua matanya sipet-sipet semua, nggak tahu salah bawa kali kan. Tuker. Ya tapi apapun itu ya tetap bersyukur lah kan apa yang ada kita kan. Jadi nama asli lu siapa? Nama asli KTP lah. Tri Handoko. Jauh sih ke Koko. Jauh banget. Belakangnya kok, jadi kan makanya Koko. Enggak, gua enggak mau toler itu. Enggak ada jauh mana. Kalau gua nih Muhammad Rudiansa, Ansa masih tipis. Cuma nggak sayang itu emang kecil ya. Kecil sih. Jauh ya? Ya samain aja sih J, lu mah gitu sama gua. Nah, coba sedikit ceritain nih. Awal mulanya tiba-tiba lo tuh hatinya tuh terketuk lah kalau kata terketuk. Bersedia untuk di organisasi sosial ya kita ya nggak digaji segala macam mengurus, tapi lo terketuk hatinya untuk mengurusi warga yang notabene kan ini ya bermacam-macam nih, banyak karakter segala macam. Itu apa yang mendasari lo bisa join? Pada dasarnya sih gue berkecimpung di organisasi kayak musim warga gini nggak cuma di sini Pak. Udah sepatnya. Sebelumnya waktu masih tinggal di Cikampek kan, dari mulai sekolah SMP udah ngordinir ibu-ibu bayar telepon, listrik lewat kita kan, kita yang bayar gitu kan. Keuntungan tabung buat jalan-jalan semua anak muda di sana kan, gitu kan. Setiap lebaran kita jual namanya ini ketupat. Tempat kosongan tuh kita beli kulit ketupat itu kan. Ini tuh dari Cikampek Jatinegara beli, terus bikin ketupat, hasilnya buat jalan-jalan gitu kan. Jadi sih ke lingkungan itu udah lama juga sih, udah lama dari mulai sekolah dari SMP kan, udah aktif di lingkungan. Jadi ya udah biasa berbaur di lingkungan gitu kan. Cuman balikannya dari Bro Aris nih gua nih kan. Bro Aris kan emang passionnya kan di olahraga nih dia kan. Kalau gue tuh sama sekali dulu gak ada kepikiran nih buat jadi sekretaris RW kan. Tapi kan cuma bisa support doang Pak Rian ya kan. Support aja Pak, silakan maju ya kan. Dukung. Gak sama kayak Pak Aris tau dong gitu kan. Tapi harus dukung ya Pak Koko katanya. Waduh. Janji politik biasa. Lo jangan dorong orang tapi lo nanti kabur itu. Tadi sih kita cuma pengen aktif tuh di lingkungan misalnya Pak Martin aja kan, Pak RT Martin kan di RT 4. Ini sih pengen ini ke lingkungan aja, pengen uang untuk lingkungannya, nggak taunya diminta sama Pak Rian di RW yang mana pasti kan manfaatnya itu lebih luas kan. Jadi dipikir lagi, diskusi sama istri sama orang rumah kan, gimana nih Bu kita jadi terus RW kan ya pikir lagi karena itu manfaatnya lebih luas lagi kan, untuk orang lebih banyak kan, ya kenapa enggak ya ambil aja. Jadi intinya sih kita tuh ambil misalkan kayak gimana sih ya Pak Aris ya, kalau dari Pak Ustadz Ahmad bilang tuh kan manusia yang paling berguna itu yang bermanfaat untuk sesama kan, untuk lingkungan gitu kan. Asli. Itu kata Pak Ustadz Ahmad guru kita kan, semuanya kan. Enggak, Nah, kata lo juga nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa, emang kenapa sih? Kata lo juga nggak apa-apa. Kita nggak boleh ngilangin pepatah guru itu. Oh iya. Itu perlu diingat betul kan. Tadi sih gue liat lo katanya Cikampek Jatinegara itu jaraknya jauh, lo bela-belain. Lo tinggal di Cikampek ya? Cikampek. Dulu ya? Naik KRD ke Jatinegara, beli janur doang buat bikin ketupat. Tahu gue tuh Jatinegara itu identik jualan binatang. Kok ada kulit ketupat ya? Ada pagi. Di samping binatang ada juga binatang bisa berfungsi kayak jadi minyak, bisa gedein sesuatu tuh. Gue paham tuh. Minyak lintah tuh, tahu gak? Ya kayak gitu. Kayaknya yang jual ketupat nggak ada deh. Ada pada gas cupang segala macam, lele, minyak lintah gitu. Teman juga kan ada di negara kan di Pesanan Baru kan. Ya gitulah buat ya intinya sih senang
melakukan kegiatan di lingkungan gitu Pak. Berarti memang udah yang nggak kagok lo udah terbiasa ya dari muda udah memang organisasi. benar sih ya. Dipercaya jadi pengurus itu baru ini doang gitu. Loh, sebelumnya jadi apa? Jadi eksekutor, jadi kalau kok suruh ngapain ikut kan beli kita bantu ini Oh, sekarang. jadi lo masih ade-adean disuruh sama Ya, abang-abangan gitu ya. betul tepatnya begitu Pak, Oh, benar. beli minuman gitu kan. Maksudnya Coca-Cola Iya, gitu betul kan. betul. Kok beliin rokok. Betul. Kayak gitu Tapi lah. dikasih ongkos duitnya. Wah, itu Pak udah pasti. Dengan beli rokok kembaliannya ya baru aja nih tong segala macam pakai gitu kan. Ya gitulah, jadi ya emang dari dulu udah aktif di lingkungan kan. Cuman ya baru kali ini nih jadi pengurus masuk dalam Tapi posisi lo itu secara ini loh, strategis loh. Ya, sekretaris. Artinya memang lo satu layer di bawah langsung gitu ya. BPH. Ya segala macam. Artinya lo kalau varian nggak bisa memang lo harus bersedia gantiin. Saat ada acara apa lo harus hadir, pembukaan atau lo harus ngomong di depan. Secara struktur kan. Kalau secara manfaat sih saya rasa sih teman-teman sekolah semua bisa lah melakukan gitu kan. Bisa ya, tapi kemarin pas acara masjid lo sakit perut apaan? Jadi itu tuh ceritanya. Bisa dadakan gini, gue Pak, sakit perut setiap aja. olahraga Sabtu Minggu tuh saya tuh kadang namanya setiap hari sampai Jumat makan apa aja masuk dalam perut kan. Jadi nyisihin waktu satu hari untuk nguras perut, buang detox gitu Pak. Itu serius? Serius itu Pak. program diet lo apa gimana? Ya enggak, emang biar badan lebih enteng aja kalau buat olahraga Pak gitu kan. Itu buang detox tuh karena pernah ada temen itu punya dokter tuh bayar buat buang detox. Buang itu kan buang kotoran di perut itu. itu. Buang kotoran. Kan? Iya sih, ada Emang ada susah juga. Kita lewat minum teh jatuh Cina. Dikuras ya, dikuras. Tuh. Lemak-lemak tuh turun semua. Itu aman tuh. Aman, kalau aman udah habis bungkus terbilang. Tapi perut masih. Kalau ini emang udah modelnya fashion 2021 emang begini Pak, perut rata-rata Pak. Ya sih memang yang dicari memang kayak gitu-gitu sih. Biasanya kalau yang rata kotak-kotak gantengnya bukan cewek sih itu biasanya. Cowok ganteng. Makanya kalau sorry ya bukan kita anak-anak gym ya, tapi banyak rata-rata gitu teman-teman gue yang nge-gym ya. RW kita nge-gym. Tapi RW kita nge-gym. Rata-rata ya nggak semuanya ya. Gue nggak mau underestimate semua orang gitu kayak gitu. Tapi rata-rata ya inilah kita dekat wangi jadi wangi ya kan, kita dekat takutnya ke bawah kira. Ya betul, tapi manfaat punya perut agak dikit nih. Tahu kan kalau punya anak kecil kan suka beli gendongan taruh sini kan. Kalau udah kita buat gini taruhnya sini udah nggak bakal aman, nggak bakal jatuh kan, tinggal gini doang, tinggal jagain. Tapi kalau buat istri agak riskan sih. Ya kalau buat istri agak riskan ya kan. Suka mentok. Oke, dikit profil udah ya. Nah, ini lu udah pada vaksin semua kan? Alhamdulillah udah dua. Lu bro? Baru satu besok rencana Jumat mau yang kedua. Vaksinnya apa? Sinovac. AstraZeneca. Gue pernah baca artikel terkait vaksin. Ini gue atau ya teman-teman juga tahu nih terkait ini kan vaksin. Takutnya salah kaprah juga. Nah, dari itu Sinovac itu diperuntukkan untuk perempuan. Ya. Perempuan. Tapi gue nggak tahu kenapa Sinovac itu all gender bisa buat laki-laki buat perempuan gitu loh. Segala macam. Sebenarnya enggak tuh buat perempuan bos. Tahu saya tuh Sinovac tuh buat usia 40 ke atas ya kalau nggak salah. Karena kan efeknya tuh lebih kecil. Karena yang khusus laki-laki ada itu bro. Sinovac. Gitu. Wah kebaca gue. Iya. Gue padahal mau gocek. Iya. Cina. Sorry Bro Novik. Tapi bro Tanjung lu udah ketiga Jung ya? Booster ya? Booster. Moderna ya, ya sih memang kan nakes kan di rumah sakit itu memang di priority kan ya oleh pemerintah karena memang dia garda terdepan untuk menanggulangi COVID itu sendiri sih. Tapi sejauh ini terkait COVID ya, kayaknya sudah gampang yang kita temuin di sini ya, artinya Vaksin. Nggak sulit, artinya dari mulai lingkup KRT-an pun dia bisa menyelenggarakan itu loh. Ya. Dulu gue inget banget tuh awal-awal gue vaksin yang masih awal-awal banget tuh, jadi dikelola sama Kementerian BUMN. Itu gue barengan sama ribuan orang. Gue bayangin gue cuma vaksin doang itu buat ngetik teman yang berapa detik. Gue sampai nunggu 3-4 jam. Itu pertama berarti ya? Stora Senayan. Pertama ya. Makanya gue lihat yang sekarang, aduh enak banget. Sekarang udah banyak gitu loh ya.
Ya kalau di wilayah Cilengsi sendiri udah hampir Di mana-mana kita. setiap minggu pasti ada. Mm-mm. Di wilayah Cilengsi ya, setiap minggu pasti ada. Jadi memang Jadi udah banget tersebar. Di wilayah ini juga udah banyak kan? Udah hampir berapa? Berapa pokoknya terakhir tuh? Di Gen itu hampir total RW RW 12, ya, RW 12. itu sekitar Hampir 60-70%. 70%, terakhir 70% Iya kan? betul, mendekati Iya. 70%. Jadi udah hampir semua lah warga kayak itu Ya, udah alhamdulillah sih divaksin. udah. Ya jadi warga 012 ya nggak ada alasan lah lu nggak mau vaksin Iya. apa sih lu udah dipermudah banget gitu loh sama Iya. pemerintah. Langsung gratis ya kan? Gratis pula. Karena ada gitu wacana loh. bakal bayar tahun depan. Bahkan bayar segala macam dan ini sebagai ikhtiar kita juga Ya. sih sebenarnya sih. Ya. Jadi nggak usah mikir macam-macam, nggak usah ke bawah atau berita-berita hoax segala Ya. macam. Insya Allah dengan ikhtiar kita bisa aman sih dari situ. Betul. Oke, Bro Aris nih, gua Siap. coba dulu ya. Siap, oke. Sambil makan nggak apa-apa lah. Oh iya bener nih tuh, kita Makan dong. lapar juga nih. Dari mana nih? Kenapa nih, Pak? Ini salah satu apa namanya UMKM ya di RW 12 Oh ya? ya. Ah. Termasuk bestseller juga nih. Oh, Namanya Bakul Mafit. Wah. bakul papetnya banyak diomongin orang itu ya katanya ya. Iya, ini Soalnya bestseller enak banget katanya. nih. Kalau Nih, gua lihat dicoba dulu nih, enak ya? boleh, Coba boleh. ya. Ini apa? Pisang coklat. Ya. Ya, ini apa dari Bro? Coba Bro. Coba nih, coba nih apaan ya? Gua kalau lihat honornya ya setiap dia open Mana itu nih? PO ya, segala macam itu. Ini coklatnya banyak nih. Yes. Coklatnya banyak, gurih. Ya baru digoreng nih ya. Iya. Enak. Kalau ini Recommended nih. risol isinya telur sama sosis. Luar biasa nih. Di situ di dalamnya ada gocengan juga tuh kayak Doorpress tuh. Apa ada mayonesnya juga ternyata. Lu cocok juga jadi ini lo apa namanya? Jadi bener nih. Bener. Vlogger-vlogger makanan gitu lo kayaknya Iya. menjiwai banget asli. Lu Ini- lapar gua belum makan, lu tahu lu pasti Enggak. lapar. Jadi lapar juga kita mesti milih makanan, Bro. Yes, Ya kan? benar. Tapi emang bener ya. Ini produk UMKM RW 12 salah satunya ya bestseller di RW 12. Jadi buat teman-teman atau warga 12 ya yang pengen order atau pesan ini nanti boleh di komen YouTube kita menanyakan, nanti kita akan reply, kita balas. Enak. Untuk informasi alamat atau nomor WA nanti teman-teman atau warga 12 bisa ya untuk order gitu ya. Tapi ini risol beneran. Nggak pakai nasi nggak? Nggak. Baru masak nih bro nasi nih. Nggak sekalian. Indomie Boleh oke kali Makan Indomie. Ya. jangan hangat karena kuat ya, Bro. Hangat ya oke. Nah gue kembali ke Bro Aris ya. Nah karena memang kemarin gue sempat nyinggung Pak RW ngobrol lah sama Pak Rian itu memang beberapa semua program lah yang Iya. dia sudah jalankan yang akan mau jalankan dan dalam waktu dekat sudah dijalankan. Kayak kemarin tuh tanggal 5 September Pasar Festival kita udah open lagi. Insya Allah kita setiap Sabtu Minggu itu kita udah ada Pasar Festival ya. Jadi untuk warga 012 yang ingin lari pagi jogging bisa ajak keluarganya, ajak saudara, ajak temannya, tetangganya untuk bisa datanglah festival untuk bisa lah belanja makanan segala macam, bisa ada boneka juga, ada kebutuhan alat-alat tulis Pilihannya anak banyak ya, pilihannya banyak ya, banget dan pastinya harga juga bersahabat lah gitu ya. Nah gue berhubung nih kan gue pakai baju olahraga nih, baju bola ya. Iya. Jadi tahu dong Dari dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi Ya. Oh iya betul. ya kan Betul, Pak. 17-an yang sempat tertunda karena Covid di bulan Juni Ya. Juli itu bahkan Tinggi. sampai Agustus itu sempat tinggi nih. Alhamdulillah kemarin kita bahas juga plus data kita udah informasikan terkait Covid dan terkait vaksin dan penyintas itu artinya kita udah oke lah dengan itu udah oke. Syarat lah ya. Secara kita bisa menyelenggarakan event lagi. Iya. Nah, Iya. boleh nih Bro Aris nih karena dia memang ketuanya ketua dari PSI seluruh cabang nih. Entah memang seperti apa dari yang awal sudah sempat berjalan, apakah ada penambahan atau pengurangan? Silakan Bro. Jadi kemarin kita sebetulnya jauh sebelum ini ya, sebelum Agustusan ya, kita udah planning kita mau buat event besar sebetulnya. Selain itu tadi olahraga cabang ada 5 cabang olahraga yang mau kita menggarain kan. Nah, terus satu lagi ini apa? Lomba nyanyi. Ya. Lomba nyanyi. Nah, kebetulan sedikit ini ya. Boleh, Di keseksian saya tuh ada bidang lagi nih. Yes, resepnya ya. Iya, ada subnya lagi. Nah, khusus untuk olahraga tuh dipegang sama Fikri. Fikri dari Blok I ya. Dia karena memang dia atlet ya.
Dia banyak bisanya tuh olahraga. Makanya saya minta supaya dibantu sama dia. Ya, memang tuh berpikir tuh Ya. memang bisa loh Ya. olahraga fisik, olahraga rahang juga deh jago Wah, juga sih. Betul. Nah, makanya Fikri kita tarik ya kan. Nah, terus ada lagi bidang seni. Seni, oke. Ya betul, seni dipegang sama Bro Catur. Sama oke. dari Blok I juga. Oke. Karena memang dia passionnya nyanyi. Passion nyanyi Wah, ya. dia kalau ketemu mic aja dia langsung mau nyanyi aja bawahnya kan. Ada gitar mau langsung digenjreng gitu. Itu Bro Catur tuh. Ya. Jadi ada 2 yang bantu gue di section ini kan. Nah, kembali ke event kita. Sebetulnya kita waktu itu mau buat event besar. Yes. Kita udah buat RAB segala macam. Ya. Kita bikin olahraga, cabang olahraga ada 5, lomba nyanyi, dan satu lagi gongnya itu puncak. Ya, malam puncak itu kita mau buat panggung besar. Karena waktu itu masih aman lah, kira-kira di bulan awal Juni ya. Awal Juni, tapi sebelum itu kan kita udah planning ya. Ternyata kan di Juni pertengahan ya, sampai di Juli tuh kencang tuh COVID. Kita udah jalan waktu itu, pas bulu tangkis kita udah jalan, volley udah jalan, ya udah jalan. Yang belum Iya. Cabang olahraga udah jalan. Yang lain belum jalan. Iya. Nah di situ tinggi tuh angkanya. Akhirnya kan ya kita banyak Fokuskan pertimbangan lah, ya, ya, banyak betul. pertimbangan ya. Banyak pertimbangan, dan kebetulan Pak RW juga, Mas Rian itu kan ketua COVID ya. Ya. Satgas COVID. Ya, Satgas COVID. Jadi kita dapatkan barisan lagi nih. Bagaimana nih ya kan? Jangan sampai ya, RW kita nanti di BHP polisi kan, repot juga. Penting sih, ya. benar Iya, sih. ya jadi kita selain jaga diri ya jaga teman-teman juga gitu kan. Dari COVID, dari masalah hukum, akhirnya kita sepakati waktu itu sama kita libatin pengurus RT juga. Jadi kita nggak setiap kebijakan yang keluar dari pengurus RW itu nggak serta-merta langsung dari RW aja. Nah, Ya, itulah makanya RW ini selalu minta pertimbangan dari teman-teman pengurus RW dan RT. RT ya. Ya, akhirnya kita sepakati ditunda sementara sampai waktu yang nggak ini ya, Ya, yang ya. ditentukan ya. Ya, akhirnya di bulan ya Juni Juli ya, Agustus itu masih tinggi tuh. Nah, tapi landai-landainya di Agustus pertengahan ya. Agustus pertengahan turun, angka penyintas juga karena banyak ya banyak, dan terus juga yang divaksin juga lumayan banyak, hampir 70%. Ya udah akhirnya kita sepakatin dengan ketua RT, kita sepakati event jalan lagi, tapi ada tapinya, ada cabang yang kita pangkas. Oh ya. Cabang olahraga. Nah itu berdasarkan kesepakatan juga. Akhirnya yang kita lanjut itu futsal, badminton, dan volley. 3 cabang itu. Yang di cancel? Yang di cancel itu catur dan tenis meja. Ya. Lomba nyanyi juga lanjut, lomba nyanyi. Nah, terus panggung kita cancel juga. Pertimbangannya panggung ya banyak ya. Itu Karena panggung ya. Kan kita sempat dapat bocoran ya dari tim media ya. Itu gue udah ngebayangin, ngebayangin itu epic banget, epic segala macam. Benar. Gue bilang ini keren sih ini. Benar. Gue udah ngebayangin Konsepnya itu kita mau adopsi TV nasional. Iya, ini lingkup lingkungan tapi kita ngadopsi acara TV nasional. Jadi luar biasa itu benar. Jadi kalau konsepnya Kang Bro Dasep dan DJ itu panggung itu lightingnya gila. Pokoknya konsepnya mereka udah presentasi. Ya. Gua langsung gila nih lingkungan mau present kayak gini. Ini bakal epic banget. Dan yang bakal dicontoh buat lingkungan lain menurut gue sih gitu sih ya. Cuma karena pandemi ya kita mau. Ya, cuma karena kondisi kayak gini kan akhirnya kan, untuk tahun ini kayak bener-bener kita nggak adain tuh, ya kan? Kita hati-hati juga sih. Ya karena undang kerumunan kan. Ya udah nih, kita akhirnya sepakat 3 cabang kita lanjutin. Nah kita mulai ini hari Jumat. Hari Jumat tanggal 10 itu pertandingan perdananya itu badminton. Putri. Oke. Ibu-ibu ya, ibu-ibu atau anak muda ya, pokoknya putri ya. Itu Jumat mulainya kita mulai. Nah setelah itu yang lain ikut. Dicatat Jumat udah mulai. Tapi tetap konsep live streaming. Tetap konsep live streaming. Jadi mohon maaf nih kalau warga yang mau nonton jangan ke lokasi lah kalau bisa ya, sebisa mungkin jangan ke lokasi.
cukup live streaming nonton, karena tim media Ih, udah udah, canggih lah, kita tuh, udah lu canggih. Udah mempersiapkan ya Pak. Warga udah dimanjain banget Ya. lah, tinggal sambil rebahan, Ya. makan cemilan, Ya. sambil makan, Ya. bisa nonton pertandingan itu epic banget. Ya, ya gitu. Konsepnya tetap, tapi memang ada yang dikurangin. Ya, mudah-mudahan nggak mengurangi ini ya, keseruan ya, nggak ngurangin ya. Gua sih enggak sih, memang ini kan memang dituntut sama warga kan. Ya, betul. ini justru event ini kita lanjutin lagi karena desakan warga. Betul. Jadi bukan kemauan kita nih, Betul, bukan betul. kemauan saya, teman-teman pengurus, apalagi ketua RW. Ini permintaan dari warga. Pak, nih Banyak kapan? pertanyaan ya. Iya, Kapan program Banyak ini banget. Iya, lagi, Pokoknya gitu kan. pas lagi tingginya pun masih sunu-sunu tuh, Asik. masih tes ombak Iya. lah warga lah. Pak, ayo dong Pak, kapan? Iya, betul. Bro, kapan terus segala macam ya Iya. dulu. Kita nggak mau gegabah kan. Betul. Kita harus memang lihat datanya seperti apa, baru kita bisa running lagi. Ya, ya udah akhirnya ya insya Allah Jumat ini kita main Tuh, cuma Jumat catat main. ya. nonton live streaming ya, live streaming di channel 12. Dan juga nih untuk warga 12 yang pengen tahu jadwal seluruhan cabang olahraga yang itu. Bro sudah ada share Udah, kok. udah Share di-share. ke Betul. seluruh ya, Grup RT, panitia, ah. bahkan di grup RW dan Ya. RT. Silakan tanya ke beliau-beliau Ya. itu ya. Ya. Kalau untuk mau tahu jadwal Ya. kapan segala macam. Jadi kalian bisa atur jadwal warga dan pertandingan. Betul. Jadi dari 5 ke 3 ya. Dari 5 ke 3 dan terus lomba nyanyi ya. Nah, lomba iya. nyanyi juga gini mungkin sedikit ya. Boleh. Lomba nyanyi karena kita open nih, khusus untuk warga RW 12 sih memang, tapi open, siapapun bisa mendaftar. Kategori gimana? Kita- Apa anak-anak? Ada anak-anak, umur atau- ada anak-anak, ya kalau banyak Gue yakin kita- banyak. kita buat Bagi kategori, kategori ya. berbagi itu Pak ya. Nggak Iya, misalkan berarti iya. ya. Ya, makanya buru-buru daftar ke Bro Catut. Catur ya. Catut. Catur ya. Nanti Nanti teknisnya kayak gimana ya? Mungkin Iya, lebih iya. jelas Nanti di tanyainlah ke masing-masing PSI tiap RT-nya. Iya, Kan iya. kita udah ada ya, Iya, ada narik orang juga, suruh Perwakilan tiap RT, Pak. perwakilan bisa ditanyakan ya. Jadi biar tahu. Buat persiapannya biar lebih oke sih. Lo Koko, Siap. kalau lihat dari baju kayaknya lu Wis. sering olahraga ini nih. Ya, Harga malam Pak. sumo kayaknya. Pasti olahraga malam. Itu mah bukan pasti, itu udah kewajiban, Bos. Enggak, emang karena waktu saya buat olahraga cuma malam doang. Pak. Oh, malah sorry. Iya. Baru dipikir gua ngopi dulu. ntar. kecele. Hati-hati. Sorry. Iya betul. Tapi gua denger lu katanya jago ya tenis meja. Ya. Gua penasaran Master. sparring sama lu sih, cuman belum ada Ini, waktu aja kita pengen tes. Iya, Jago sih enggak Pak, cuma sekedar bisa. Ya kan? Ya bisa lah, sekedar bisa doang. Kebetulan ngomong tenis meja nih ya Pak ya. Ya. Perlu diinfo sedikit kali ya. Boleh. Jadi gua ini di dalam dunia tenis meja di Cilengsi ya, termasuk salah satu pengurus di PTMSI Ngeri kan? Kecamatan Cilengsi. merendah. Lingkupnya udah kilang Iya. sih, gila. Udah megang nggak organisasi. main RT, nggak main RW, kilang sih, cuman dia nggak Udah megang nunjukin aja. organisasi. Cuman bagian ya di pengurus di PTMSI Kecamatan Cilengsi ini bagian di bendahara, bagian pencarian donatur. Enggak, gue yakin tuh pasti beranjak dari lu main sering Ya. main, lu kelihatan lu memang jago, Enggak jago ditarik sih, di enggak. pengurus. Maksudnya Tetap ngeri lah masuk organisasi. Kelihatan sih dia Kita kalau cuma kemarin sekedar hobi olahraga doang gitu kan. musuhan nih, Kumpul-kumpul gitu. kerenanya tuh keren banget sih. Tapi kalau gue lihat lu memang kalau setiap ngumpul ya, ada event-event apa lu kalau pakai baju olahraga lu kayak artis yang baju-baju ini siapa tuh? Ucup. Ucup. Pakai baju bola terus baju. Gila nih baju olahraga Iya, iya, mulu iya, gitu, iya. padahal kan baju olahraga kan Ucup. Baju olahraga kan banyak buat rumah. banyak ya. Iya. Jadi setiap main beli kan. Ada event hadiahnya baju. Lu gawe sepatu. pakai baju olahraga jangan-jangan. Kalau gawe itu baju olahraga masuk dalam tas. Oh, tetap ya sama ya. Siap aja kalau mau main kemana tinggal bawa peralatan ada. Tapi kalau udah dari tadi pas lo maparin, Riz, segala macam tes meja dihilangin kayak sedih. Ya. Ya. Dia kayak ntar dia udah bayangin wah Ya, tapi pengen ngomong cuman ya gimana ya dia satu tim pengurus jadi Bro Koko ini nggak cuma jago tenis meja, iya. dia jago main volley juga dia. Oh Waduh. gue kira mau baca puisi jago. Oh ya puisi jago deh puisi. Cuma sekedar bisa nggak usah. Puisi Bisa jago. bikin orang kesel. Puisi. Volley-nya bagus ya, volley-nya bagus. Untuk mempengaruhi orang untuk bisa ini gimana tuh suruh orang nyanyi tiba-tiba kok
Tiba-tiba dia yang Suruh- tampil gitu. Suruh puisi ya? Suruh nyanyi ya? Iya. Nyanyi tiba-tiba ke puisi ya? Puisi. Ya, Gimana hebat. caranya dia bisa baca puisi, Hebat. lu bayangin. Jadi Keren. saya senang Pak itu nyalurin menuangkan hobi saya itu misalnya menuangkan Bermanfaat buat orang ya. hobi ke ilmunya. orang lain betul. Jadi orang Keren itu sih. kita punya semangat gitu nih, kita tuangin ke orang lain tuh lebih berasa banget kan intinya epic banget kan. Ada apa ya, kesenangan tersendiri lah. Ya, Positif betul, sendiri betul. lah, lo ilmu lo bermanfaat buat Iya, orang lain. Ya. Jadi itu. Tapi dengar-dengar nih sekarang lo lagi mulai ini ya, main just tip nih, Mas. Keren. Oh iya betul. Ini lagi apa gencara promo di Coba-coba. sosmed nih. ya betul Pak. Gak apa-apa lu promo di sini aja, kali ada yang pengen pesan-pesan mainan di Jepang tuh yang kayak di TV Oh kan iya bisa. boleh buat Mainan semuanya maksudnya ya. action figure kayak Dragon Ball Iya. segala macam bisa ya. Harga Figure miring anime. dong, harga miring dong. Harga miring pastinya. Untuk warga RW 12 makan bisa diatur lah. Boleh lah lu promoin lah. Maksudnya teknisnya seperti apa, lu kalau mau hubungin siapa, pengen ikut just tip seperti apa, atau ada barang-barang jenis apa nih yang bisa warga 12 untuk order. Iya. Ya buat Lu ngapain jauh-jauh ke Jepang, Glodok banyak kalau VCD. VCD di Aduh. Glodok banyak. Karena udah zamannya nggak VCD kali, udah langsung online, dari internet di mana-mana. coba praktis ya. Jadi Oke, ya gimana? ya kalau bagi warga semua warga ada kerabat saudara yang tinggal di Jepang pengen ngirim barang gak usah ribet-ribet gak usah pusing-pusing cara kirimnya gimana. Nama jasa gua kan kita Apa? Osi ya kita itu dari bahasa Indonesia kita tuh ya kita Nah, lah ya orang kita, Osi oke. itu kan bahasa Jepang artinya keinginan jadi keinginan orang banyak kita tuh pengen orang banyak jadi keren kita sih. Osi ambil katanya dari itu kan. Konsep banget sih bikin namanya sih, keren sih. Lu Pak TJ juga kan TJ ikut andil Pak. Oh iya mantap. Oh iya. Ini kan. Custom. Desain. Kemarin pun juga sempat disinggung sama Bro Rian sama Iya. RW kita kan. Dari awalnya memang ya itu artinya positif bener. Jadi di tim media Ya. sebenarnya passionnya dia, cuman sambil memperdalami bener karena kebutuhan kita mau butuh ini nih. Ya, Oke, mau desain belajar ini apa dia logo sampai kita, yang buat Langsung support ya. apa Alhamdulillah, kayak ya. kursus apa aja namanya slide custom tuh. Slide custom. Custom itu kursus untuk belajar apa sih? Desain grafis Iya. tuh. Bermula dari pengurus RW bisa buka itu lu bayangin, Luar biasa, positif ya. banget kan. Betul. Jadi Manfaat saling banget. menyelam minum air gitu. Tapi itemnya lo nggak mungkin bebas kali bro. Lo tau kan Jepang kan negara bebas Oh. lah. Takutnya orang yang agak aneh-aneh masa lo akomodir kan nggak mungkin. Ya, jadi untuk jasa titip ini Berupa apa gitu. barang-barang yang dilarang tuh alkohol udah pasti. Ya. Vape ya kan liquid air itu dilarang tuh. Oh, memang itu kan standar untuk apa namanya? Umum lah Jasa general. pengiriman nggak boleh sih. Larangan maksudnya general lah. Untuk rokok-rokok jadi kalau untuk ekspor ya, untuk ekspor itu pada dasarnya pemerintah mendukung kita untuk ekspor barang, ya kan? Nah, untuk penerimanya mungkin yang kita perlu tahu latasnya itu kan ada latasnya apa Iya. sih gitu. Nah, itu perlu kita tahu kan. Jadi untuk ekspor tuh pemerintah mendukung support banget. Ya, artinya mungkin ya untuk warga Indo yang di Jepang kangen ya sama masakan Indo ya. Ya. Kayak macam-macam Indomie tau gue sih sana harganya mahal ya, benar nggak sih? Betul. Ya kan? Ya, sekitar 90 ribuan lah. Serius, 1 biji? Iya, sekitar 1 biji. 90 ribu, bro. Jepang mah. Kita 3 ribuan lah untuk Indomie rebus 150 ribu. Ya, 90 ribuan. Itu ngebantu banget sih. Jadi yang memang untuk ya mungkin yang perantauan ya dari Indonesia ke Jepang mungkin dia bekerja, dia kuliah dan dia memang budgetnya terbatas untuk dia hidup ya bisa menghemat. Ini just tip ini membantu banget sih. Jadi ya buat teman-teman bisa lah nanti di komen YouTube juga pun nggak apa-apa tanya aja terkait teknis itu nanti kita akan tips. Kita juga kalau ada warga yang pengen barang-barang dari Jepang langsung kita bisa bantu juga Pak kan. Iya Impor itu, gue nanya barangnya apa aja nih, lu nggak bisa bilang barang-barang kan, artinya semua Iya. barang lo bisa, kan harusnya enggak dong. Ya. Selama ini untuk impor kan, impor Impor. tuh semua jenis barang tuh bisa masuk. Cuma ada agak sedikit kan pengurusan dokumennya paling kita yang bantu pengurus dokumen kan. Iya sih. Iya. Keren sih. Oke, persiapan lagi nih Bro Aris untuk yang 17-an nih. Kan kalau kita lihat memang nih udah mulai hujan nih, musim hujan kan. Sebenarnya gue juga pakai jaket ini udah sempat juga kita mikir apakah podcast hari ini jadi apa enggak kan hujannya awet sih segala macam, cuman alhamdulillah hujan berhenti. Nah,
sedangkan kan kegiatan kita di outdoor beberapa Iya, di iya. outdoor kayak badminton, volley. Nah itu strateginya seperti apa? Ada plan B untuk Iya. mensiasati. Kita kan udah mulai masuk masa ini ya. Iya musim hujan loh Iya, musim sekarang. hujan. Jadi kemarin juga ada timbangan ya, pertanyaannya. Gimana nih kalau turnamen hujan? Yes. Pas lagi digelar hujan. Ah. Ya itu akhirnya kesepakatan Tim yang peserta, bertanding. tim yang bertanding. Oh, gitu ya. Mau dimundur berapa hari, di hari kemudiannya kayak gitu. Jadi sebetulnya Fleksibel aja kali ya. ya fleksibel. Jadi no isu juga sih. Tapi memang ya perlu Perlu perhatian betul, juga, persiapan, perlu perhatian. persiapan. Iya benar sih. Persiapan. Iya, jadi Ya. biar nggak terlalu ganggu Ya. jadwal banget gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi ya kesepakatan aja. Oke, kita mundurin di hari berikutnya, ya udah kita gelar. Jadi tetap digelar pertandingan. Tapi untuk tahun ini ya, kalau gue lihat dari kita bicara kekuatan masing-masing tim RT ya. Kalau dulu kan ketahuan lah, misalkan volley ya, juara RT ini Ya. lah. Kalau tahun Ya. ini saya Badminton, melihat sendiri Pak. ya. inilah gitu. Betul, Tapi betul, kalau betul. gue lihat Nggak bisa sekarang diprediksi ya. gini, kalau gue lihat semua klaster RT rata-rata punya lapangan. Punya punya lapangan. Dia berlatih segala macam, Ya. dan warga makin banyak. betul, Bahkan betul. kita event ya, kita ikut kayak main volley bareng, futsal bareng itu merata banget loh. Betul. Dan gini, di GN ini ya, khususnya RW 12 ya. Ini animo untuk olahraga luar biasa. Betul. Iya. Kita ya buat supaya tahu juga ya warga RW 12 ya, kita punya tim punya grup futsal. Futsal ada. Ya, futsal. Volley ada. Kebetulan adminnya Bro Hanca dan gue juga adminnya ya, kita bareng. Sama-sama lah Ya, kita kita. mau join kita. Nah, kita punya grup futsal, kita punya grup volley juga. Volley baru nih. kan? Volley baru Baru. ya. Dan pesertanya banyak. Satu Jadi- yang belum baru Pak. Grup tenis meja Pak. Tenis meja belum. Oh. Ya nanti kita buat. Nanti kita akomodasi. Gue sih tenis meja. paham sih, sebenarnya gue Ya. yakin tuh tenis meja lu coret bro. Dia tuh sedih, Ya. yakin Iya, dia tuh pasti udah ya, persiapan pasti. apa namanya Iya, beli betul. bed, ngelapin Iya. bed segala macam. Iya, iya. Dia udah Tapi kepikiran. itu kesepakatan, Bro. Ya, Jadi betul, ya. betul. Jadi next kita bikin. Iya, dia udah ngebayang tuh ngangkat Ya. piala segala macam. Mungkin setelah acara ini kita adain turun Ya, turnamen mini lah, boleh. Kayak minim peminat sih bro, sorry kayaknya. Belum tahu kan, Oh. karena kita nggak ada wadahnya Pak, nggak ada. Oh iya, iya mesti bener Kita kan. bingung nih kalau mau Iya. kita senang tenis meja bingung mau main kemana Iya, gitu iya, kan. iya. Namanya main di sini kan kadang yang kayak anak ayam lah gitu kan. Lagi Iya. datang banyak atau udahan lagi gitu. Jadi nggak continue. Kalau ada wadah kan bisa terjadwal kan, terkoordinir kan Iya sih. waktunya. Iya sih bener. Dan sih. ini apa ngomongin kekuatan ya tadi ya? Iya, kekuatan Boleh nih. kita sedikit ini ya. Ini Silakan. di RW 12 nih setiap klasternya memang sekarang nih ya. Ini rata nih. Rata. Futsalnya rata. Dulu itu ya dominasi blok kita ya. Iya, Blok kita, blok RT 3, blok N lama tuh. Blok R gitu. Tapi sekarang nih ada klaster-klaster baru. Terus baru anak muda Tuh, semua lagi. Anak muda semua. Ya di bawah, ya pasti di bawah kita nih. Ih, lebih ke Di bawah 30 masih lah. kencang-kencang lah. Iya, kenceng-kencengnya. Masih. Itu HIJ itu kekuatan baru tuh di futsal. Nah, terus volley sama. Volley juga dominasi dulu kan ya blok R lah ya. R lama, N lama, RT 3 Bener juga kan. ya. Iya. Sekarang blok I itu loh jago-jago tuh. Ya, gue lihat kemarin main bola. Nah, Ih, ini blok man, blok I. Blok Ini I jago. saingan berat juga. Berarti nih. sekarang tahun ini tuh tiap RT punya kans untuk juara ya Pak? punya kans untuk juara. Rata ya? Jadi Rata, karena rata materi pemain. ya betul. Mungkin ya kalau ini ajang ini nih, ajang untuk memperlihatkan kekuatan nih Iya. tahun ini nih, karena memang ya antusiasnya luar biasa. Terus juga ini Bro Anca kalian ya di kita nih setiap klaster hampir semua punya komunitas sepeda. Oh iya, beda nih. Komunitas sepeda. Jadi ya keren di GN ini keren. Jadi apa kegiatannya banyak, Banyak. olahraganya banyak. Gini. Kalau gue lihatnya gini sih, kenapa banyak? Memang rata-rata yang tinggal di sini tuh mereka kerjanya atau Ya. aktivitas itu di Ya. Jakarta. Ya. Artinya ya mereka udah mungkin capek lah di Jakarta, pas sampai rumah dia pengen Ya. fun lah Ya. dengan kegiatan apapun, pengen bergaul dengan orang lain, tetangga segala macam. Itu sih makanya lebih banyak. Sepeda Iya. memang banyak sih. Banyak sepeda. Banyak. Gitu. Setiap klaster ada Hampir ini tiap ada klaster. grup sepeda ya Pak? Betul. Ada memang kemarin juga arahan dari Varian ya. Dia pengen yang buat satu grup. Artinya ya kita bareng-bareng lah, Wadah. goes bareng segala macam. Tujuannya apa ya? Saling mengenal juga, satu rami sih. Betul, Jadi gitu betul. kan. Saling mengikatkan satu rami, saling mengenal. Dan gue emang Oke sih. waktu itu
punya planning ya tahun ini ya sebetulnya, tapi karena kondisi ya kita mau buat semacam Fun bike ya? fun bike, Fun bike fun itu dari bike dulu. khusus Kita pengen. untuk GNI. Tapi ya nanti ya mungkin tahun depan kali kita nggak mau muluk-muluk ya. Karena kerumunan Insya Allah sih. tahun depan kita adain. Mudah-mudahan lah cepat berlalu nih ya. Ya. Sayang Pak Bos sepedanya nggak dipakai kan. Betul, Pak. Iya, buat jemuran keset doang itu cuma masih ada itu. Gua udah pecah-pecah tak ya. Sayang. Kasih vaselin Pak. Aduh, sorry. Sebut merek boleh nggak sih ini? Gue keceplosan nih. Oh, boleh. Maksudnya ngasih pelembab biar Iya. bebannya Jangan nggak pecah-pecah. biar tetap halus gitu segala macam. Bebasan segala macam. Malam puncak nggak ada ya kita ya. Sayang banget Iya sih. makanya. Pandemi sih. Tapi kita kemarin ya itu sedikit berobat itu. Kita bikin live streaming. Live streaming Oh, iya, kemarin. iya. Sempat kita sih di Streaming. podcast banget tuh. Ya, dan itu respon dari warga tuh luar biasa. Alhamdulillah ya. Berapa? Sekarang 1.300. yang nonton 1.300 lebih ya. 1.300 lebih dari subscribernya dari berapa kemarin? Terakhir itu 60 ya. Sekarang Terus ada hampir 180 hampir mendekati 200. hampir 200 ya. Jadi luar biasa. Warga Iya, kita iya, memang luar biasa. sangat membantu juga kan. Jadi nanti mungkin kita udah ya bagian sih terlalu jauh mungkin acara TV, sinetron segala macam dengan event dari RW yang menampilkan dari warga juga, bahkan wah, ini anak gua nih tampil, Ya, tetangga gua ya, segala ya. macam. Jadi satu hal berbeda sih. Ya. Itu oke sih. Nah, mari gue seperti disinggung nih Bro Aris nih, lu kan di Menpora kita bilangnya ya, RW mau ada event pemuda, Sumpah Pemuda Oke. di tanggal 28 ya. Betul. Oktober. Nah, karena kalau saya mau hampir sama tuh kayak model-model yang kita Ya. 17 alat streaming. Ya. Lu mungkin bisa kasih bocoran sih ke Jadi warga 12. kita rencana mau buat live streaming juga. Cuma ini lebih ke talent anak-anak remaja kali ya, remaja. Nanti kita tampilin di situ remaja-remaja yang ada di RW 12. Tapi yang ini untuk sementara ini ya, untuk sementara ini nyanyi. Nyanyi. Untuk khusus remaja ya, Pak? Ya remaja. Nah ini kita lagi Nyanyi aja nih, nggak ada puisi gitu. nanti puisi Pak Koko lah nanti. Lu ngerasa sih pas lo bilang nyanyi aja langsung nyamber Iya. kan, nyanyi aja nih Pak. Iya, Karena dia pengen Paling puisi, penting minimal ya, Pak. puisi lah. Tapi kalau nyanyi Pak Koko Paling paham memang Bro Anca ini paling takutnya luar biasa. kamera langsung goyang ya. Ya kita rencana itu. Adalah puisi lah. Boleh nanti kalau Atau Pak nggak Koko apa? puisi. Drama apa? Ya, Teatrikal Drama apa? musikal. Drama musikal. Masih nyari juga konsep seperti apa kan? Karena waktunya cukup panjang Bro kalau drama itu kan. Ya, tapi Ya, lo sempat di 20 challenge sama menit RW. kan? Lo Iya. udah di challenge sama RW untuk buat itu kan. Lo harus yakin lah. Paling minta bantuan Bro Dasep nih, Kang Dasep nih kan. Karena Kang Dasep nih punya pengalaman juga di masalah drama itu kan. Punya Nah. pengalaman apa hidupnya drama nih? Namanya apa ya? Kalau di Jawa Barat namanya Kang Dasep tuh Kabaret. Kabaret Kabaret. gitu. Emang gua sama Kang Dasep nih udah punya rencana jauh-jauh hari, Pak. Cuma belum Di zaman- terrealisasi. Iya, betul. Gua Jangan sih jadi lingkungan paham. urusan Pak Martin kan. Makanya lu jangan bilang nyanyi doang. Dia harus nyamper aja. Sorry, tuh. sorry, Waduh, gua ngundur lagi tahun Ya. depan Oke, ya. Gua pengen show off ya kan, pengen Nanti kita kolaborasi, Iya, elaborasi siap. kolaborasi Apa, lagi. Pak? Ini Ya. lah cari lu konsep seperti apa. Iya, kan? iya. tenang aja kita pasti bantu lah. Enggak lu sendirian. Cuman ini tetap dari lo lah. Iya, Dan iya. ini ya Sumpah Pemuda ini. Ya, Sumpah ada ya, Pemuda, ada ya. Streaming ya. Insya Allah ada. Yang mau daftar ya segera ya daftar. Yang punya anak bisa nyanyi, jago nyanyi, segera daftar. Karena kita langsung Itu coba. bentuknya lomba atau Enggak. hiburan, Pak? Enggak, ini hiburan aja. Hiburan Jadi ya. memperingati. Memperingati. Sumpah Pemuda, hiburan, ya, hiburan karena- seperti kemarin ya. Iya betul. Karena kemarin itu ada satu anak remaja ya, itu menonjol keren suaranya. Oh, Ya. itu idola Zalfa, saya itu, Zalfa. Pak. Wah, Benar, Zalfa. idola saya itu, TOP banget. Zalfa itu dia memang suaranya keren. Matang, Pak. Udah Suaranya udah Sama mantap. mental untuk tampil di depan umum. Oh, Iya. jadi. Jadi gue bilang itu udah ya udah. Nah kita mau Jadi. menjaring orang kayak gini nih. Hmm. Di GNI kayaknya banyak. Banyak, Cuma memang banyak, Pak. belum Saya rasa belum ya banyak. terekspos ya kan. Iya, betul. Nah ini kita mau Zalfa yang lain keluar. Betul. Ayo kita jalan bareng. Ayo kita tampil. Kayak gitu. Nah ini kesempatan buat warga GNI, warga khususnya RW 12 daftar segera. Karena nanti next akan kita libatin terus tuh. Bukan cuma tahun ini aja. Ya. Jadi kalau ada event-event apa di RW 12 kita akan libatin. Bahkan ada 12 nih bro, event mungkin di Ya. tingkat kecamatan, Ya kelurahan. kita ikut sertakan lah. Kita bisa apa namanya Mau sebutnya ya? menjembatani. Ya. Bisa Hobi-hobi. kita mempromot ya kan artinya Iya. kita ngasih wadah apa ibu Iya. punya talent Jadi- anaknya seperti apa
kita bisa bantu. Iya, iya. Mungkin kita juga salah satu RW yang ramah anak mungkin ya, kalau bisa dikatakan seperti itu mungkin ya. Iya. Bisa kita menyatukan anak-anak ya kan, kita dekati kan. Luar biasa juga ya RW Kelurahan Pak Aryan ini kan. Iya ya, memang sih ya kita harus bisa merangkul semua ini Semua ya, golongan ya. semua golongan ya, mulai anak segala macam. Anak-anak, anak muda, bapak, sampai yang tua pun kayak sih support banget ya. Ya, alhamdulillah. Ya, artinya kita memang dari kita tuh harus contohin yang baik dulu gitu loh. Jadi orang juga bisa respect lah sama kita dan bisa mensupport program kita. Makanya kita selalu berusaha untuk menyuguhkan program-program memang sangat bermanfaat sih buat market. Betul. Streaming segala macam. Streaming sumpah muda. Belum sampai makan. Ya. Enak nih. Itu mantap ya. Bener deh, nanti Mantap ini Pak, ada telurnya. untuk warga yang memang ini ya pengen kontak Bakun Bapit bisa di komen nanti bawah di YouTube-nya, terus saya tanya aja deh terkait kontak segala macam, nanti kita akan balas. Tau gue sih ya kalau untuk seksi Menpora itu kan keterkaitan sama Karang Taruna nih. Iya. Jauh ini kita memang belum bentuk itu ya. Iya. Tapi sebenarnya di RT sebagian itu sudah ada tuh Karang Taruna tuh, artinya memang sebenarnya gampang lah, kita tinggal kolaborasi atau seperti apa. Nah ini gimana nih Pak Aris nih untuk Iya. bisa Karang Taruna itu kan ini ya, salah satu visinya RW. Yes. Ya, Rian waktu itu, Mas Rian. Dia ingin membentuk Karang Taruna. Karena memang sebelumnya belum ada tuh Karang Taruna. Iya. Sebelumnya ya kita akan membuat lebih baik lagi yang pastinya kan. Nah, rencananya memang waktu itu dia mau membuat Karang Taruna. Cuma di sejauh mana tuh? Ya. Progresnya tuh? Cuma kita kan perlu godok lagi sebelum kita buat itu, kita buat aturan dulu kan. Oke. Kita buat aturannya, kita mau juga sounding ke Karang Taruna desa ya kan. Karena biar gimana juga kita unit paling kecil nih RW. Ya. Sebelum kita buat itu kita harus minta ini ya tanggapan, sowan, izin segala macam kan. Walaupun sebetulnya kita mau buat aja, cuma kita nggak mau kayak gitu. Kita mau semuanya clear dulu di awal. Benar sih. Iya, kita mau bikin aturannya karena anggaran dasar Karang Taruna kan udah jelas tuh, clear. Udah semua warga di RW 12 ya, kita ini semua warga Karang Taruna. Usia ya, karena usia itu kan usia Karang Taruna itu kalau nggak salah ya 15 sampai 40 berapa tahun gitu ya. Masih kategori ya. Gue pikir tuh kartun itu jadi kita umur sekolah. Nah, itu dapat ilmu baru nih. Oh, itu gua enggak tahu. Jadi enggak melulu Karang Taruna nih ya anak-anak yang baru gede ya. Kita pun sebetulnya usia Karang Taruna. Oh gitu. Karena ya begitu masih bisa masuk lah ya. Pak Koko kan masih remaja ya. Jangan bro. Masih paling muda lo dia lo. Paling imut. Aduh. Nah, kalau melihat usia di warga kita ini banyak anak-anak mudanya, remajanya banyak. Tapi ya gue sih pengen bikin aturannya dulu nih. Kita pengen karena belum sempet nih berapa kali mau sowan ya belum ketemu aja nih waktunya nih. Pas ya. Nah, kalau betul. kita ya. Nah, kalau nanti waktunya memang kita buat ya akan kita buat segera. Kita akan buat, insya Allah kita akan buat, tapi harus clear dulu di awal. Jadi sih memang siasat itu memang apalagi kan karena kan berkata ada berbadan hukum ya, benar sih? Ya, aturannya ada. Karena memang dia punya anggaran dasar sendiri dia kuat anggaran dasarnya. Keberadaan Karang Taruna memang bukan kecil ya, dia nasional. Nah, ini dan unit terkecil itu ada di desa sih sebetulnya, ada di desa. Cuma kalau memang unit RW mau buat, kita buat. Nah, wadah Karang Taruna itu bagus tuh. Bagus, ya, positif. Ya, ini bagi pengalaman nih bro ya. Ya. Di sebelumnya di rumah di Jakarta tuh sebelumnya memang gue yang buat Karang Taruna. Karena memang waktu itu belum ada Karang Taruna. Mulai dari RT tuh gue buat tuh sama teman-teman. Yes. Jadi kita mau ngumpul nongkrong ya. Ini gimana nih kalau kita nggak bikin organisasi ini nih? Nanti kalau nggak ada wadah itu kan. Akhirnya iya. Harus anak muda. Itu waktu itu masih sekolah itu. Tapi zaman sekarang kan zaman digital yang banyak hal negatif itu. Nah dari situ gue bikin RT, terus naik lagi ke RW gue bikin juga Karang Taruna, ya positif sih. Jadi kita ngadain panggung, kita ngadain
bakti sosial kayak Yes. gitu. Kita olahraga bareng. Betul. Nah itu tujuannya itu. Karena di sini generasi remajanya udah mulai banyak nih. Ya. Susah di Blok R nih, Blok R banyak anak-anak remajanya nih. Nah ini nanti kita coba mau rangkul mereka di R yang lama ya kan. Sama M udah seperti M, itu. Yang kita M, main ya. ke M kan ya mereka Ya. udah ada apa namanya Ada ininya. Blazer. Alma maternya Alma gitu, maternya ada udah alma muat mater tuh, gitu keren ya. banget sih. Nah, itu. nanti bisa kolaborasi ada. kita kan sama Karang Taruna RT. Cuma ya sebelum kita buat ya kita bikin clear dulu tuh di awal. Gue setuju sama statementnya Bro Aris. Memang kita harus clear jauh. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan orang tua mereka gitu. Ya. Kita pengen melibatkan Bu, saya pengen ikut terlibat, segala macam. Nah kita udah punya bahan atau materi terkait itu. No isu lah untuk ibu memang untuk menolak anaknya untuk Karang Taruna sih. Karena Situ memang ya, positif sih. Karena Karang Taruna. Aduh, kalau ditanya Karang Taruna lagi nih bukannya apa-apa ya. Dulu tuh tua Karang Taruna juga saya Pak. Merendah lagi ya. Tuh, produsernya mau nggak percaya kan? Jadi Karang Taruna. Nggak percaya lu jadi leader bener. enggak, Karena lu bener, gampang bener. dikelecehin kan tipe tambah-tambah gampang dikelecehin tuh. Kayak sering dikeplakin sama abang-abangnya kan. Kan dulu Beli emang rokok bener. gitu. Dulu sempat sama ada di itu kan jadi ketua Karang Taruna. Karang Taruna lu belum baru tahu. Terus Keren sih. sama Karang Taruna saya itu dulu IRBAS Pak. IRBAS itu ada singkatannya, Ikatan Remaja Baik dan Santun. Irbas, ya. Santuy kali pakai Y. Dulu beberapa santuy belum kenal. Oh, ada istilah itu ya. Ada Itu istilah. 2013 lah itu kan. Ketua tuh. Ketua. Milih sendiri atau dipilih? Ya kebetulan karena Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. enggak, jadi sejarah gini Pak. Bro Anca jolim nih kayaknya. Dulu kan masih gua masih ada adean kan. Nah itu gua Begitu ada adean di bawah gua udah pada gede, gua yang paling abang-abangan jadi. Jujur ya lu lihat dia, ada nggak taman-taman dia jadi leader Karang Taruna? Ada nggak? Oh, dia masih kelihatan kan? Masih kayaknya apa? Dia kan tengengesan orangnya. Makanya gua nggak percaya nih, makanya gua bilang Ya. kayaknya dia pas ada ini Karang Taruna siapa? Siapa ketuanya aja Pak? Gimana caranya sih ketuanya? Jadi sih emang dipilih sama teman-teman semua. Jadi Karena lu kan paling ya abang-abangan jadi abang-abangan Iya. ya. Jadi abang-abangan. jadi memang janda dari apa kalau Iya, jangan lihat kata kostumnya. Biji itu dia janda dari covernya. Covernya. Jadi Gini ketua Karang Taruna berarti saya itu keren sih. menyesuaikan setiap ini Pak, golongan Pak. Jadi kalau ada anak saya ikutkan anak gitu kan. Jadi kita nggak hanya melulu nih gua tua nih ya kan. Semuanya ikut anak ikut Oh, kita jadi jadi nggak gimana arogan kan? ya Kita harus ikutin bisa. alur mereka dulu. Jadi ikutin alur pelan-pelan kita arahin nih anak-anak nih gitu. Mungkin gitu ya Pak Aris ya, benar Berarti ya. kalau anak main comberan ikut main comberan. Nah, dong. Loh, Kita tadi ngomong gitu. ajakin. Jangan cuma main, dikopoknya langsung. Oh, iya. Tanggung. Pokoknya kalau bicara masih anak-anak. Jadi emang ya kalau kita bicara seksi Menpora ya, itu memang kalau kita bicara pemuda dan olahraga itu semangatnya yang pasti bagus banget ya kan, Iya, karena iya. memang di situ banyak yang terlibat anak-anak muda sebenarnya. Maka orang tua pun juga ada sih. Ya, jadi memang untuk pada malam ini podcastnya sangat-sangat ini ya, sangat bisa membantu informasi untuk yang warga 011 terkait tadi event 17-an yang kita akan mulai adakan di hari Jumat, catat ya, hari Jumat tanggal 10 September itu dimulai dengan pertandingan badminton Ibu-ibu ya, putri. jadi untuk warga 012 yang ingin tahu jadwal keseluruhan bisa ya menanyakan langsung ke PIC masing-masing RT atau ketua RT masing-masing karena memang untuk materi jadwal sudah di-share sama Bro Aris. Ya. Terakhir nih dari Bro Aris ada yang pengen disampaikan ke warga 012 nih terkait mungkin yang lo bisa tangani di Menpora ini. Yang pertama ini ya event turnamen ya yang dalam waktu dekat ini mohon jangan nonton di lapangan, jangan Ya, nonton di karena masih lapangan. pandemi ya, jadi Ya. sebisa mungkin Ya, streaming ya. live streaming karena kan insya Allah kita dua lapangan ya, kita Oh, dua lapangan? badminton dua Barengan lapangan, badminton dua lapangan, volley dua lapangan. Itu nanti kita siapin live streaming dari dua lapangan itu. Jadi nonton aja di live streaming kita. Jangan datang ke lapangan, sebisa mungkin jangan datang. Biar atletnya aja yang berjuang ya di lapangan Iya. dan tim Doain aja ofisial di ya. rumah. Keluarganya dukung ya, Ya. dari rumah ya. Dan untuk atletnya mohon nih atlet dan ofisial tetap prokes. Sama dipastikan sehat ya. Pastikan Harus sehat. sehat. Kalau sakit mohon Harus jangan. jujur loh, harus jujur. Iya, Kalau harus sakit jujur, jangan harus lah. jujur. Ini bukan cuma kita menyalurkan hobi ya. Iya. Bukan cuma ya jangan egois lah intinya. Setuju. Jangan egois. Kita sakit, Pak, saya sakit Pak, mohon saya nggak ikut Pak. Iya. Jujur aja.
jujur aja, jadi jangan terlalu obsesi, terlalu berlebihan lah. Ya. Ini memang event-event Betul. karena event silaturahmi sebenarnya. Ya, event Cuman silaturahmi. memang wadahnya melalui event olahraga. Jadi Prokes, harus fair. atlet, sehat, sebisa mungkin ya nggak usah jabatan lah ya, nggak usah jabatan, jabat tangan gitu maksudnya. Ya udah kita yang benar-benar sehat. Kalau sakit jangan ikut. Dan terus satu lagi ini karena ini silaturahmi ya, ajang silaturahmi. Yap. Mohon jangan ada benturan-benturan. Jangan ada benturan-benturan. Karena ini apa sih yang kita cari kan? Iyalah. Ya kita sportif, kita punya motivasi oke, tapi jangan sampai ada benturan-benturan. Ya kebablasan lah itu Jangan masih kebablasan. harus menganggap mereka ini keluarga lah. Ya, teman dari lawan keluarga. keluarga. Insya Allah jaga nggak gitu, sportivitas, jaga solidaritas, itu Betul. poin. Gitu Oke, aja. thank you Bro Aris Siap. nih. Seksi olahraga ya kan. Ini memang udah backgroundnya udah pas, udah pengalaman Karang Tarunanya, sekolah olahraga segala macam. Bro kok Bahkan juga ada. Bro Aris tuh nggak minum kopi dan nggak ngerokok loh. Susu, Ini- susu. Ini jarang Luar biasa. banget ya. Susu sama Orang- jahe. Orang tongkrongan. Bener atlet ya. Dia orang olahraga tongkrongan. bener. Orang tongkrongan sering nongkrong sama segala macam tapi nggak pernah tegur namanya kopi sama rokok. Kuat Keren ya. sih. Kuat. Bro Koko, mungkin terakhir nih sampai kayaknya Ya, mungkin ada mau latihan puisi bisa hubungin siapa gitu. enggak. Jadi karena tema olahraga. Oh, Jadi, olahraga ya. Oke. olahraga ini di tahun ini mungkin saya pribadi ya mengolahragakan masyarakat. Wah, Ya kan? Jadi bahasanya gua nggak yakin nih betul nggak bro? lu belum kesini pasti lu Olahraga nyari di Google lo masyarakat. ya, lu nyari di Google pasti nih. Enggak, Tapi enggak lah, emang Orde baru banget ya, orde baru banget ya tagline-nya ya. olahraga masyarakat. Emang Jadi keren sih, keren sih. Ini guanya aja yang iseng aja. olahraga ini adalah Nah. perantara Ya, Pak untuk kita perantara. bersilaturahmi sama Ya, warga ya, RW 12. Jadi Ya. benar apa yang dikatakan oleh Ketua Seksi Pemuda dan Olahraga, dengan olahraga ini kita jalin silaturahmi dan kekeluargaan sama warga RW 12. Saya sih Calon tua RW nih, ini sembarangan. sorry Varian ya. Enggak. Ini kayaknya kandidat kuat. Kita sih. ini totalitas untuk mendukung program-program yang ada di RW 12 ini. Mantap. Oke, sip. Thank you banget Bro Koko Ya, untuk siap. malam ini, Bro Thank you, Aris. Untuk warga 19 ya cukup sampai di sini ya untuk podcast kita pada hari ini. Nanti kedepannya kita akan mengundang, tadi kan kemarin sempat RW bilang kita akan mengundang masing-masing ketua lingkungan RT masing-masing. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait program yang ada di KRT-an, pelibatan dia untuk jauh mana nih, untuk mensupport program RW. Tunggu aja. Dan terima kasih atas atensinya pada malam hari ini dan terima kasih juga untuk ini nih ya Sponsor sponsor Mbak David. Fit Belum Bafit. ya yang udah menemani kita nih dingin-dingin cocok banget sih Iya. makan ginian ya. Oke ya. Guys sekali lagi mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.